Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Mudah-mudahan ya hari ini kita selalu berada di dalam kemaslahatan, keberkahan, rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini masih berada di dalam kitab Qurratul Uyun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, didahului dengan dauhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakat tazwija, barang siapa yang meninggalkan akan menikah, tetapi meninggalkan menikah itu alasannya makhafatal ailati, dikarenakan orang tersebut merasa takut fakir. Falaysa minna, maka orang tersebut bukan sebagian dari golongan umat kami. Zada fi riwayatin, dan juga menambahi ada di dalam riwayat lain, wa yuwakkilullahu, kita harus berpasrah diri kepada Allah, kita harus bertawakal kepada Allah, bihi, terhadap itu orang, malakaini, ada dua malaikat, yaktubani, mana kedua malaikat tersebut menuliskan, baina ainihi, di antara dua mata orang tersebut, mudayyi'u minnatillahi, sedangkan orang yang seperti ini orang yang menyia-nyiakan akan karunia-Nya Allah. Absyir, kata Rasulullah, harusnya kita berbahagia, biqillatir rizki, dengan rizki yang sedikit. Jadi di dalam hadis ini menekankan bahwa jangan merasa takut wahai para pemuda di luar sana untuk menikah dikarenakan urusan rizki. Ya, dikarenakan urusan rizki. Kalau kamu sudah pengen menikah, apalagi kalau kamu merasa normal gitu ya, punya gairah, punya syahwat yang cukup tinggi, tapi kamu ya dengan alasan merasa takut fakir, apakah tidak khawatir dengan nafsu yang ada di dalam diri kamu? Harusnya itu yang pertama difikirkan, karena itu bisa mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Sedangkan kan kalau kita menikah itu akan lebih menjaga akan kedua mata kita, akan lebih wa'asyilil farji, akan lebih menjaga, meraksa terhadap farji kita, karena kita menyalurkannya terhadap istri kita, dan itu bisa menjadikan ibadah, dan itu kan lebih madarat, ya seperti itu. Karena kalau urusan rizki secara hakikatnya kita diperintah oleh Allah hanya berikhtiar semampu kita, penuh semangat, penuh istiqomah di dalam berikhtiar. Adapun yang menentukan hasilnya, mau besar, mau kecilnya, mau nominalnya berapa, itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Seperti itu. Jadi tidak ada urusannya dengan kita menikah sehingga mengurangi rizki, dengan kita menikah sehingga kita menjadi fakir. Tidak ada. Justru dengan kita menikah maka akan semakin menambah rizki kita, dan itu yang lebih pasti daripada mengurangi. Ya, saya itu masih ingat tuh keterangan di dalam kitab Fathul Izar, bahwa kita yang sebelumnya belum menikah, kini siang hari kita ijab kabul, sudah syah istri kita menjadi sudah sah menjadi istri kita. Yang awalnya kita hanya punya dua mata, yang awalnya kita hanya punya dua kaki, yang awalnya kita hanya punya dua tangan, setelah menikah kini kita punya berapa mata? Punya 4 mata, punya 4 tangan, punya 4 kaki. Bukankah itu adalah rizki yang bertambah? Ya, karena milik istri, milik suami, milik suami, milik istri. Nah, secara hakikatnya itu sudah bertambah, dan bukankah itu rizki? Jadi rizki itu bukan hanya sekedar nominal uang saja, seperti itu ya. Jadi jangan di luar sana yang belum menikah merasa takut akan kefakiran sehingga menunda, terus menunda pernikahannya itu. Maka di sini kata Rasulullah, kita itu harusnya bertawakal kepada Allah, bahwa ingat ada dua malaikat yang selalu menuliskan di antara kedua mata kita,
Justru kalau kita menunda-menunda menikah, apalagi yang calonnya sudah ada ya, kecuali kalau calonnya belum ada nih. Kalau calonnya belum ada gimana? Ya ikhtiar, terus cari, jangan diam. Terus ikhtiar cari. Ini ke calonnya udah ada apalagi ya. Jangan lebar cina gitunya, itu karunia sudah ada di depan mata, ya kenapa kita diamkan? Seperti itu. Justru kata Rasulullah, absyir biqillatir rizki. Justru kita itu harus berbahagia dengan rizki yang sedikit. Karena kan yang menjadikan kemaslahatan hidup bukan rizki banyak, bukan rizki yang sedikit, tetapi rizki yang maslahat. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dawuhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakaha, barang siapa yang menikah lillahi, menikahnya semata-mata karena Allah, ibadah karena Allah, istahaqqa, maka hak bagi orang tersebut wilayatallahi, akan pimpinan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada dawuhan lagi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul mutaakhili, bahwa keutamaannya orang yang mempunyai istri, ya, keutamaannya seorang suami yang mempunyai istri alal azibi, itu lebih mengungguli daripada orang yang lelengohan yang sendiri lah gitu. Jadi intinya orang yang mempunyai istri itu lebih utama daripada kita yang tidak mempunyai istri. Kafadlil mujahidi alal qa'idi, seperti utamanya orang yang jihad daripada orang yang diam di dalam rumah. Jadi kalau diseumpamakan ini, kalau dibandingkan dengan pahala jihad, orang yang diem aja di rumah ya tentu lebih utama orang yang berjihad daripada orang yang hanya duduk di dalam rumah saja. Bahkan waraq'atani minal mutaahhili khairun bin ithnataini wa thamanina raq'atan minal mu'tazibi. Bahkan Masya Allah, dari ibadahnya pun yang biasa kita lakukan keseharian itu pahalanya lebih besar orang yang menikah daripada orang yang belum menikah. Misalkan kalau kita yang belum menikah melaksanakan sholat 2 rakaat, kalau dibandingkan dengan orang yang sudah menikah melaksanakan 2 rakaat, maka pahalanya yang sudah menikah akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 82 rakaat. Padahal sholatnya sama. Yang belum menikah 2 rakaat, yang sudah menikah sama sholatnya 2 rakaat, tetapi pahalanya nggak sama. Pahalanya yang sudah mempunyai istri ataupun istri yang sudah mempunyai suami, pahalanya lebih besar, dilipat gandakan menjadi 82 rakaat. Ayo, apakah kita nggak mau mempunyai pahala yang lebih besar? Jadi di luar sana yang belum menikah, ayo semangat cari pasangan ya yang maslahat dunia akhirat. Lebih cepat menikah karena itu lebih baik. Mudah-mudahan ini hadis-hadis yang saya bacakan di dalam kitab Qurratul Uyun selalu memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.